Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya riba bisa tidak ada? Hai, perkenalkan saya seorang penyintas riba. Bagaimana kita mengenal riba? Semuanya jelas dalam Al-Quran. 7 ayat Al-Quran menerangkan riba. Pertama, Al-Baqarah ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbattu as-syaitan minal masyi zalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahul bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'izatum min rabbi fantaha falahu massalaf wa amruhu ilallah wa man aada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 275 menerangkan, poin pertama, orang memakan riba seperti orang gila. Poin kedua, jual beli itu berbeda dengan riba. Inilah yang harus kita bahas. Sesungguhnya poin riba itu adalah zalim. Mengapa riba itu sangat dilarang? Karena di dalam riba itu adalah zalim. Bagaimana kita melihat dalam kehidupan kita? Kita sangat dekat dengan riba. Kita melihat apakah kita bertransaksi di bank itu riba? Apakah kita meminjam uang di bank adalah riba? Atau kita menggunakan ATM untuk bertransaksi, memindahkan uang, mentransfer uang kita kepada orang lain, itu riba. Disinilah letak riba yang Allah katakan, menerangkan riba itu seperti orang gila, orang yang hilang akalnya, tidak tahu yang membedakan apakah ini haram atau halal. Namun ketika kita mohon petunjuk, sesungguhnya di dalam riba itu dilarang karena ada sebabnya, yaitu karena zalim. Saya akan contohkan seperti ini. Saya datang kepada bank untuk meminjam uang senilai 170 juta dalam waktu 10 tahun. Setelah 5 tahun, saya datang kembali kepada bank. Saya mencicil terus setiap bulan sampai 5 tahun. Pada detiknya dalam 5 tahun saya ingin melunasi uang saya atau hutang saya kepada bank. Ketika saya tanyakan kepada bank, berapa yang nilai yang harus saya lunasi hutang ini? Ternyata nilainya sebesar 142 juta rupiah. Tadinya saya berharap hutang saya itu setengah dari 170 atau sekitar
90 atau 80 juta. Namun ternyata saya masih harus melunasinya sekitar 140 juta. Disinilah letak zalim itu. Zalim bagaimana transaksi dalam bank, dalam pinjam meminjam uang, itu zalim. Karena mereka menggunakan bunga majemuk, di mana bunga itu piramidanya. Manfaatnya bank adalah piramida biasa. Namun dalam penyelesaian hutang, piramida terbalik. Bunganya dulu kita bayar, kemudian hutangnya itu akan dihitung di belakangan. Inilah menyebabkan kerugian bagi nasabah. Sama juga dengan jual beli, berbeda dengan riba. Bagaimana orang berjual beli sama dianggap dengan orang yang gila. Bayangkan ketika kita ingin membeli suatu barang yang nilainya sangat mahal, namun pada dasarnya nilainya itu sebenarnya jauh lebih murah. Contohnya adalah membeli barang yang jamnya bermerek, harganya bermiliar-miliar, padahal nilai untuk membuatnya itu sangat murah, jauh dari itu, sehingga penjualnya mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda. Yang orang yang membelinya seperti orang gila yang hilang akal untuk membeli jam yang bermerek nilainya miliaran, padahal manfaatnya sangat sedikit. Seperti itulah surat Al-Baqarah 275 menerangkan bagaimana riba itu. Berdirinya orang yang memakan riba seperti orang gila. Sedangkan berbeda, jual beli dan riba itu berbeda, sangat berbeda. Inilah poin yang harus kita ketahui. Sesungguhnya riba itu sangat dekat dengan kita. Sama mobil-mobil yang dijual saat ini, kalau dihitung nilai produksi massalnya, itu tidak melebihi nilainya 30 juta. Namun ketika kita membelinya nilainya 240 juta, 500 juta, kita dibebankan dengan pajak yang besar. Nilainya ketika kita pinjam ke bank, pinjam ke leasing, nilainya berlipat ganda. Mobil 250 juta menjadi 1 miliar. Bayangkan dengan efek yang berkali lipat tadi, sehingga menimbulkan moral hazard, akibat buruk dari sebuah transaksi jual beli. Padahal jual beli itu mempunyai kaidah manfaat yang lebih besar. Namun bayangkan, untuk membeli sebuah mobil, karena efeknya berkali lipat, orang hilang akal. Banyak yang dilakukannya dengan cara menjadi koruptor, akan memiliki mobil, disegani orang, dihormati orang, sehingga realistisnya tidak ada lagi. Hilanglah akalnya, akal sehatnya, karena akibat tadi jual beli. Hal itulah yang diterangkan dengan Al-Baqarah ayat 275 tentang bagaimana riba itu sendiri seperti orang gila dan jual beli berbeda.